kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi berarti semua masyarakat punya hak menentukan. Tidak semua harus pilih saya, tidak semua harus pilih kandidat-kandidat yang lain. Sehingga saya tadi sampaikan bahwa ke depan itu kita semua harus dirangkul jadi satu. Ini pemerintahan, bukan pemerintahan balas dendam seperti yang tadi saya sampaikan. Ini pemerintahan besok, pemerintahan yang merangkul semua rakyat yang hidup di atas tanah dan negeri Kampung Skosai. Itu semua adalah rakyat saya ketika Tuhan izinkan. Sehingga pemerataan itu dia akan terjadi, dia harus terjadi. Baik itu pemberian dana hibah seperti menunjang ekonomi di sana, itu semua harus berhak dapat. Begitu juga teman-teman atau saudara-saudara yang lawan saya di sana. Ketika saya sampai, mau tidak mereka saya rangkul, saya akan berusaha supaya mereka datang duduk dengan saya, masuk dalam barisan saya, sehingga kita sama-sama memikirkan kampung ini seperti apa. Kampung ini mau dibawa kemana. Itu yang saya harap. Dan kita yang ada sekarang ini, kita utamakan kesejahteraan karena kita bertolak dari sana. Kenapa saya punya baju ini? Dia tulisan begini, merubah tangis menjadi senyum. Artinya ini rakyat kita sedang menangis. Kita lihat orang senyum tapi belum tentu orang lihat dia punya hati. Dia sedang menangis. Saya akan berusaha bagaimana caranya selagi saya masih diberikan hikmat, diberikan talenta oleh Tuhan untuk berpikir. Saya akan berusaha untuk merubah tangis menjadi senyum. Sehingga ini menjadi proses atau ukuran untuk pemimpin-pemimpin yang ke depan. Bahwa kita dipilih rakyat berarti kita harus hidup di tengah-tengah rakyat. Jangan kita kasih tinggal rakyat di sini kemudian kita hidup di luar. Ini yang harus dirubah. Sehingga ke depan kita harus betul-betul hidup di tengah-tengah rakyat. Kantor tetap ada, tapi usahakan kepala kampung turun duduk dengan masyarakat sehingga tahu apa yang dimenangis di sana, apa yang digumuli di sana. Jangan tiap hari di kantor. Harus duduk turun ke masyarakat. Biarkan staf yang mengatur semua itu di kantor. Tapi kepala kampung harus ke depan itu turun di rakyat supaya tahu apa yang rakyat gumuli di sana. Itu yang saya harapkan ke depan, sehingga kalau saya terpilih, jika Tuhan izinkan, saya akan berusaha untuk sukseskan apa yang menjadi visi misi saya tahun ini. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Ya, tadi dari visi misi itu ada pemberian sebidang tanah untuk masyarakat Nusantara dan yang lain-lain. Sebidang tanah, ya ini pergumulan dari masyarakat Nusantara. Dia bangun rumah di pensiunan, dia numpang di atas tanah pensiunan Angkatan Darat. Ketika dia diberikan jatah dari pemerintah kampung dan dia bangun, pasti datang pensiunan dan suruh keluar. Ini yang pengalaman ini yang saya simak. Sehingga saya harapkan ke depan itu mereka ini harus dipersiapkan satu lokasi khusus. Terima kasih, saya dengan Bapak sudah koordinasi, Bapak bilang silakan pakai 1,5 hektar. Kalau tidak cukup baru nanti usul ke kampung, ke adat. Jadi saya sudah secara pribadi dan keluarga kita sudah hibahkan 1,5 hektar untuk pemukiman. Dia mau cukup atau tidak, yang penting terisi dulu. Nanti di sisa-sisa ini yang kita pikirkan bagaimana caranya kita koordinasi dengan Dewan Adat, kita koordinasi dengan Keondafian, kita koordinasi dengan semua masyarakat kampung, sehingga muncul keputusan yang bisa menjawab sisa ini. Itu seperti itu. Dan saya bisa sampaikan penunjang THR untuk setiap hari-hari raya itu tadi saya sudah sampaikan bahwa itu kesepakatan saya dengan wali kota Jayapura. Bahwa wali kota juga merindukan bahwa warga ini harus diberikan 10 juta per kakak.
Kalau Ade lakukan itu, maka saya akan perintahkan 13 kampung belajar di Skosai. Itu janji beliau. Begitu juga hari-hari ibadah, diberikan tunjangan hari raya. Paling tinggi 5 juta. Kalau bisa, kalau tidak bisa, kalau kurang Ade sendiri ambil kebijakan bersama Bamuskam. Badan Musyawarah Kampung adalah keputusan tertinggi di sana. Sehingga kalau mengalami peningkatan, ya itu semua keputusan Bamuskam. Dan saya siap untuk bangun kerjasama dengan Bamuskam untuk demi rakyat. Seperti itu ya. Terima kasih. Saya lahir besar di Sko, saya asli Skosai, saya marganali. Kemudian saya punya istri 1, anak 5. Dan pekerjaan saya sehari-hari ketua Sanggar Seni saya berdikari. Saya memberikan pelajaran-pelajaran kepada generasi muda untuk bagaimana kita mengolah potensi yang tidak jadi nilai jual yang bisa kita lahirkan dan kita pamerkan bahwa saya juga tidak kosong. Begitu. Saya juga lain dengan daerah-daerah lain. Saya pemimpin ketua sanggar. Saya akan coba bahwa negeri ini bisa berubah ketika anak seni naik pimpin negeri. Saya akan buktikan. Seperti itu. Terima kasih.